Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga, di dalam salah satu rumah di antara rumah-rumahnya. Nabi SAW, beliau itu pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani, di mana Nabi SAW pernah menyebutkan di antara nikmat yang akan pertama kali yang dihisab di hari kiamat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu nikmat sehat. Jadi kan nikmat itu banyak ya. Nah, nikmat yang pertama kali yang akan dihisab itulah nikmat sehat. Kita gunakan untuk apa kesehatan kita? Oleh karena itu para jamaah sekalian, pertanyaan ini harus antum jawab. Dan harus antum siapkan jawabannya. Ketika nanti Allah ditanya, Allah bertanya kepada kita, fulan, kamu diberikan kesehatan, kamu gunakan untuk apa kesehatan? Maka kita harus sudah memiliki jawabannya. Dan tidak ada cara untuk menghabiskan kesehatan yang paling baik, dan ini sebagai jawaban kita di hadapan Allah, melainkan dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lelahkan diri kita dengan ibadah dari kesehatan yang diberikan kepada kita. Kelak nanti kita akan bisa menjawab pertanyaan tersebut ketika ditanya di hari kiamat. Masyarul muslimin, ikhwani fillah, kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari Syarah Al-Usul As-Salasa yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita akan mengulang dari perkara yang berkaitan dengan al-imanu bil qadar, yaitu pilar-pilar yang berkaitan dengan iman terhadap takdir. Baik. Kata Syekh, wal imanu bil qadar yatadammanu arba'ata umur. Iman terhadap takdir itu memiliki 4 pilar utama. Jadi keempat pilar ini kalau ada dalam diri kita, baru kita dikatakan beriman terhadap
takdir. Yang pertama, al-imanu bi anna Allah ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila. Allah itu mengetahui segala sesuatu baik secara umum ataupun secara terperinci. Dan itu kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ilmu kita terbatas, tetapi ilmu Allah itu luas, mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang kedua, al-imanu bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Kita mengimani bahwasanya semua takdir itu telah dicatat oleh Allah Ta'ala di dalam kitab yang bernama Lauhul Mahfuz. Seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfi sanah. Bahwasanya Allah telah mencatat segala takdir manusia atau takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Artinya 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, takdir itu sudah diciptakan terlebih dahulu. Ya. Terlebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama itu sepakat bahwasanya makhluk Allah yang pertama kali yang diciptakan itu adalah pena, al-qalam. Lalu pena tersebut diperintahkan untuk mencatat takdir. Lalu dia mengatakan, apa yang aku catat? Catatlah segala peristiwa yang akan terjadi ya, sampai hari kiamat. Maka dicatat. Ya, itu makhluk yang pertama. Kemudian yang ketiga, al-imanu bi anna jami'al kainat la takunu illa bi masyiatillah. Beriman bahwasanya segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Sawa'un kanat mimma yata'allaqu bi fi'lihi am mimma yata'allaqu bi fi'lil makhlukin. Baik itu yang berkaitan dengan perbuatan Allah ataupun yang berkaitan dengan perbuatan makhluk. Jadi manusia itu punya kehendak, tapi kehendak kita itu di bawah kehendak Allah. Jadi kehendak Allah itu di atas kehendak segala makhluknya. Makanya ketika kita ingin melakukan sesuatu pekerjaan yang kita lakukan di masa yang akan datang, kita dianjurkan untuk mengucapkan apa? Insya Allah. Artinya hal tersebut tidak akan bisa kita lakukan kecuali semua itu atas kehendak Allah. Kan banyak tuh kita dapati dalam diri kita kan. Ya, kita suka merencanakan sesuatu, tetapi kadang-kadang tidak bisa terrealisasikan. Kadang kita itu menginginkan untuk melakukan sesuatu, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki hal tersebut.
Oleh karenanya Allah Ta'ala menyebutkan di antara dalam surat At-Takwir pada ayat yang ke-29, apa kata Allah? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Dan apa-apa yang kamu kehendaki kecuali semua itu di bawah kehendak Allah. Di bawah kehendak Allah. Tapi manusia itu diberikan kehendak oleh Allah Ta'ala. Dia boleh untuk ingin melakukan sesuatu. Jadi tidak seperti orang-orang Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah itu, Jahmiyah, Mu'tazilah, ya jaringan-jaringannya itu ya. Karena kelompok itu banyak jemaah. Ya. Jadi penamaan kelompok itu di dalam Islam itu pertama kalau tidak dinisbatkan kepada pelopornya, dinisbatkan kepada akidahnya, bentuk penyimpangannya. Contoh Jahmiyah. Jahmiyah itu dinisbatkan kepada pelopornya yang bernama Jaham ibn Safwan. Makanya dia disebut dengan kelompok Jahmiyah. Qadariyah. Dinamakan Qadariyah karena dinisbatkan kepada akidah mereka. Akidah mereka itu adalah kelompok yang menolak tentang takdir. Mu'tazilah itu dinisbatkan kepada akidahnya, akidah i'tizal. Yaitu ketika Wasil bin Atha, murid dari Hasan al-Basri, dia i'tizal, memisahkan dirinya dari majelis Hasan al-Basri. Karena tidak sependapat dengan Hasan al-Basri dalam beberapa hal, diantaranya dalam menetapkan hukum pelaku dosa besar. Menurut dia pelaku dosa besar itu di dunia manzilatun baina manzilatain, enggak mukmin, enggak kafir. Di hari kiamat kekal di dalam api neraka. Dia tidak sependapat dengan Hasan al-Basri yang mengatakan pelaku dosa besar mukmin naqisul iman. Dia orang beriman tetapi yang sedang imannya turun. Karena Nabi SAW yang mengatakan tidaklah seorang mukmin dia berzina, melainkan dalam kondisi dia berzina dia adalah seorang mukmin tetapi naqisul iman. Imannya itu sedang turun. Dan ini akidah Ahlussunnah jamaah. Iman itu tidak statis, tetapi dia sifatnya apa? Dinamis, naik turun. Iman itu kayak tegangan listrik gitu loh. Kayak baterai HP antum. Dicas, naik. Tidak dicas, turun. Makanya dia harus selalu untuk dicas. Kalau habis turun, cas terus. Nah, dari mana penetapan itu? Diambil dari firman Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, bertambah keimanan mereka. Kata para ulama, sesuatu yang bisa menerima penambahan, otomatis dia pasti menerima pengurangan. Kan begitu, itu hukumnya. Sesuatu yang bisa bertambah otomatis dia bisa berkurang. Kalau Allah mengatakan iman itu bisa bertambah, berarti iman juga bisa berkurang. Itulah kesimpulan para ulama dari firman Allah Ta'ala. Tetapi sebagian kelompok ada yang mengatakan iman itu tidak bisa bertambah dan berkurang. Dia itu statis. Ya, statis keimanan itu. Makanya antara imannya Abu Bakar dengan pelaku maksiat itu sama saja. Karena iman itu tidak bisa naik, tidak bisa turun. Kita katakan ini menyimpang dari akidah Ahlussunnah. Ya. Terutama kelompok-kelompok Murji'ah. Nah, kita kembali ke Jahmiyah tadi. Jahmiyah itu mereka mengatakan bahwasanya manusia itu tidak ada kehendaknya. Mereka itu dipaksa sama Allah.
Laksana boneka yang sedang dimainkan oleh pawangnya gitu loh. Jadi kita ini melakukan sesuatu itu bukan atas dasar kehendak kita, tetapi memang kita ini seperti bonekanya Allah Ta'ala. Maka ini ucapan yang sangat kurang ajar kepada Allah Ta'ala. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan fahadainahun najdain. Manusia itu diberikan dua jalan. Artinya dia boleh memilih jalan baik atau jalan buruk. Maka di ayat itu kata para ulama, Allah menjelaskan kepada kita manusia itu memiliki kehendak. Dia punya kehendak untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi di dalam beberapa momen kondisi, terkadang apa yang kita inginkan itu tidak selaras dengan apa yang Allah takdirkan. Kan begitu. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah. Keinginan manusia tidak luput dari yang namanya takdir Allah Ta'ala. Contoh sederhana ya. Sebuah IU yang sudah sangat berpengalaman. Kadang dia sudah menyusun ya, rondon acaranya dengan sedemikian rupa. Dalam proses pelaksanaannya di tengah jalan kadang-kadang pasti ada miss-nya. Itu tidak bisa dipungkiri hal tersebut. Pasti akan ada yang namanya kekurangannya. Dari rondon tersebut kehendak kita itu berjalan sempurna. Tetapi kan semua itu kembali kepada kehendak Allah. Apakah Allah akan memberikan ya jalan yang mulus seperti apa yang kita inginkan, ataukah justru di situ Allah akan memberikan sebuah sedikit masalah. Yang mana masalah ataupun kekurangan itu pada hakikatnya untuk menjadikan kita lebih baik. Cuma terkadang manusia kan berpikir itu ya. Kalau kita sudah menyusun dengan sesempurna mungkin, lalu ada kekurangan, kita anggap bahwasanya hal itu adalah hal yang buruk. Tidak. Ya, itu menurut perasaan kita. Tetapi di sisi Allah itu semuanya pasti baik. Contoh misalkan, ketika Nabi SAW kalah di perang Uhud, apakah itu hal yang buruk? Tidak. Justru dari situ kan mereka mengevaluasi diri mereka. Banyak hikmah yang bisa dipetik di situ. Salah satu hikmahnya, yaitu ketika mereka tidak mendengarkan apa yang menjadi perintah Nabi SAW. Sehingga ke depannya segala apa yang diperintahkan oleh Nabi tidak boleh mereka langgar. Kan begitu jadinya. Karena kita tuh perlu bergeser jemaah dalam masalah takdir itu ya. Perlu bergeser untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jangan melihat dari satu sudut pandang saja. Ketika kita hanya melihat dari satu sisi, kita sulit untuk mendapatkan hikmah dari hal yang kita pandang itu jemaah. Misalkan antum dapat musibah nih, antum sakit ya, nggak bisa masuk kerja. Antum jangan lihat nggak bisa masuk kerjanya, tapi dilihat dari sisi yang lain. Dengan sakit itu antum dosanya diampuni gitu, ya kan? Harus dilihat dari sudut pandang yang lain. Jangan dilihat dari satu sisi sudut pandang aja. Oh, hari ini saya tidak bisa keluar nih, saya tidak bisa keluar untuk online misalkan. Lagi sakit, ya akhirnya target untuk dapat sekian nggak bisa. Jangan lihat dari sisi itunya saja, lihat sisi yang lain. Bisa jadi Allah Ta'ala menyuruh kita untuk istirahat karena mungkin batas dan limit tubuh kita itu kan memiliki limit ya mah. Ada batas maksimal tubuh kita itu bekerja. Itu yang terkadang harus ditanamkan dalam diri itu. Ditanamkan. Saya demikian. Saya kalau sudah merasa kayaknya merasa kayak kok tidak nyaman, kajian itu kita liburkan. Daripada kita memaksakan diri kita akhirnya sakit, dampaknya nanti
Gara-gara kita tidak istirahat sehari, terus saja besoknya kan akan lebih sakit lama lagi. Menjadikan akhirnya manfaat untuk orang lain itu menjadi hilang. Harus ada sudut pandang yang lain yang kita lihat. Jadi dalam masalah takdir itu banyak legowonya kita itu. Itu yang dianjurkan oleh para ulama kepada kita. Taib. Qala Allah Ta'ala fima yata'allaqu bi fi'lihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perbuatannya sendiri. Dalam surat Al-Qasas Allah mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah itu menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah pilih. Contoh, Allah menciptakan iblis. Menurut kita, ngapain Allah ciptakan iblis? Andai kata nggak diciptakan iblis kan surga tempat kita. Itu kan menurut kita. Tapi kan perbuatan Allah kan terserah Allah. Kita cukup meyakini setiap ciptaan Allah itu pasti ada hikmahnya. Itu aja. Pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin. Tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu tidak punya hikmah. Itu tidak mungkin. Mustahil. Ya. Karena Allah itu terbebaskan dari sifat menciptakan sesuatu yang sia-sia itu tidak ada. Tidak kayak kita. Kadang-kadang kan suka gabut ya kalau bahasa orang sekarang itu ya. Suka gabut melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu loh. Gak ada faedahnya. Itu manusia. Allah tidak. Beda sama Allah. Allah menciptakan sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Allah yang tahu hikmahnya, kita tidak tahu. Cukup diimani saja. Pasti segala sesuatu itu ada hikmahnya. Ya. Kenapa Allah kok ciptakan namanya maksiat? Kenapa enggak Allah ciptakan semuanya taat? Kan menurut kita demikian. Sekarang gini aja. Kenapa kok enggak semua jadi ustadz? Semua jadi ustadz, terus siapa mau diceramahi? Maka akan hilang satu hikmah di situ. Kalau semua jadi ustadz, hilang hikmah apa? Berdakwah. Siapa yang mau didakwakan? Sementara dakwah itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Perbuatan yang mulia. Sampai-sampai Allah mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa di antara manusia yang baik ucapannya kecuali yang berdakwah di jalan Allah. Ya kan? Sebaik-baik ucapan adalah berdakwah di jalan Allah. Baik. Ayat yang kedua dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27. Allah berfirman wa yaf'alullahu ma yasha. Allah melakukan sesuatu apa yang Dia kehendaki. Ya, misalkan kita berpikir ya, kenapa sih kok Nabi Ibrahim itu kok dibakar gitu loh. Ujiannya kok dibakar. Kenapa enggak yang lain aja ujiannya gitu loh. Kenapa harus dibakar? Ya Allah, terserah Allah. Ada hikmah di balik semua itu. Ya kan? Kenapa Nabi SAW itu berdakwah kok harus 23 tahun? Kenapa enggak sehari semua beriman? Nah itu. Menurut kita kan Allah mampu untuk melakukan sesuatu toh, segala hal kan. Kita kan tidak tahu hikmahnya gitu loh. Sampai dijelaskan hikmahnya kepada kita baru ngerti. Kenapa sih Allah menyuruh Nabi Muhammad dakwah 23 tahun? Kenapa enggak sekali dakwah langsung beriman semua? Pertanyaannya, apakah Allah enggak mampu menjadikan manusia itu sekali didakwakan mereka beriman? Mampu. Saya bilang tidak mampu. Nabi SAW mengatakan, Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Bahwasanya hati-hatinya anak Adam itu di antara jari jemari Allah. Yuqallibu kaifa syaa'. Allah membolak-balikkan hati manusia terserah Allah Ta'ala. Artinya Allah mampu untuk menjadikan mereka beriman. Tetapi di situ ada sebuah pelajaran. Apa pelajarannya? Dengan Nabi berdakwah selama itu akan ada pelajaran bagi orang belakangan. Kalau dakwah itu memang butuh waktu. Butuh kesabaran. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Mungkin antum nih kebanyakan nonton film Jin dan Jun itu. Yang antum inginkan antum langsung dikasih. Tidak seperti itu.
Makanya kalau ada orang dakwah sekali dia pingin semua sudah bersalah. Nabi butuh 23 tahun untuk berdakwah. Disitulah kita dilatih kesabaran. Sabar. Nah itu aja. Jadi Allah itu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Baik. Kemudian ayat berikutnya ayat yang ke-6 dari surat Al-Imran. Nah ini nih. Ini penting ini. Biar antum juga tidak berkecil hati ini. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang menjadikan kalian itu ya atau membentuk kalian itu di dalam rahim-rahim ibu kalian sesuai dengan kehendak Allah. Makanya kalau ada yang ganteng, yang cantik, yang jelek, ya itu sudah kehendak Allah Ta'ala sudah. Antum nggak usah protes sudah. Ya Allah kok saya ini diciptakan mancungnya kok ke dalam. Udah itu memang takdirnya sudah. Kan yang mancung ke dalam itu kan yang lebih mahal kan. Coba antum lihat kucing itu. Kucing itu yang paling dicari kucing yang mancung ke dalam atau keluar? Yang pesek jangan. Yang pesek gitu loh. Maksudnya syukuri aja. Allah menciptakan kita seperti ini sudah memang itu sudah ketetapan Allah Ta'ala. Tidak bisa antum ya uslah tak masuk lagi dalam rahim nanti diolah lagi. Tidak bisa. Memang sudah seperti itu sudah. Siapa tahu kalau antum masuk lagi keluar lagi lebih jelek gitu kan. Ya, sebab takdir dari Allah, kehendak dari Allah Ta'ala. Ya. Baik. Kemudian Allah berfirman berkaitan dengan perbuatan hamba. Kalau tadi tentang perbuatannya sendiri. Kalau sekarang tentang perbuatan hambanya dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-90. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau sya'allah." Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak ya, la sallatahum alaikum falaqatalukum. Niscaya akan diberikan kekuasaan kepada mereka dalam menghadapimu, maka pastilah mereka akan memerangimu. Ya. Jadi ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang beriman itu secara jumlah mereka menang di antara orang-orang kafir. Kalah gitu loh. Maksudnya orang kafir itu kalah dengan jumlah yang banyak. Sementara orang beriman kan sedikit. Nah semua itu tidak lepas dari kehendak Allah. Kita kan kalau mikir ya secara head to head gitu loh. Ini kita main bola aja head to head ini ya. Contoh ya perang Badar gitu. 1000 lawan 300. Itu di atas kertas menang mana sih? Di atas kertas tuh menang 1000. 1 lawan 3. Ada 1 orang lawan 3 orang. Keroyokan gitu kan. Itu di atas kertas. Kalah yang satu itu. Tetapi di dalam perang Badar itu. Yang menjadikan kaum muslimin itu menang. Bukanlah jumlah mereka. Jumlah mereka sedikit. Persenjataan biasa. Ala kadarnya datang ketemu orang-orang Quraisy. Tetapi apa yang menyebabkan mereka menang? Selain tauhid mereka, keimanan mereka kepada Allah. Tetapi semua itu merupakan kehendak Allah. Allah yang memenangkan mereka. Coba antum lihat sejarah coba. Pernah nggak sih jumlah kaum muslimin itu banyak dari orang kafir gitu? Coba antum lihat sejarah. Perang Yarmuk, perang Qadisiyah, perang Uhud. Meskipun perang Uhud itu banyak bawah 10.000, tetapi pasukan kaum musyrikin juga lebih banyak. Perang Yamama melawan Musailamatul Kadzab misalkan.
Coba antum lihat jumlah-jumlah. Mungkin tidak ada kaum muslimin itu jumlahnya lebih banyak tuh. Tetapi yang memenangkan mereka itu selain daripada keimanan mereka, kehendak Allah Ta'ala semua itu. Allah yang melakukan semua itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki kehendak di atas kehendak hambanya. Coba lihat ketika kaum muslimin menganggap diri mereka itu sudah memiliki kekuatan yang besar di perang Uhud itu. Tapi ketika Allah tidak menghendaki mereka menang, mereka kalah jadinya. Kan begitu. Terlepas di situ kan ada sebabnya, tetapi yang menyebabkan mereka kalah itu Allah tidak menghendaki mereka menang. Kan begitu. Nah, jadi semua itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang keempat, yaitu al-imanu bi anna jami'al kainat makhluqatun lillah. Beriman bahwasanya seluruh ciptaan Allah ini itu adalah makhluk Allah Ta'ala. Atau seluruh yang ada di alam semesta ini semua itu ciptaan Allah. Bidawatiha wa sifatiha wa harokatiha. Baik itu berkaitan dengan zatnya, sifatnya, kemudian gerak-geriknya, perbuatannya, semua itu merupakan ciptaan Allah. Ya. Langit, bumi, manusia, semua ciptaan Allah Ta'ala. Sifat yang ada pada diri kita semua ciptaan Allah. Perbuatan-perbuatan kita itu semua ciptaan Allah Ta'ala. Nah, ini yang harus kita imani. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-12. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dialah yang menguasai atau yang memiliki segala sesuatu. Ya. Jadi Allah yang menciptakan segala sesuatu di atas alam atau di seluruh alam semesta ini. Tidak ada yang bersama dengan Allah Ta'ala dalam menciptakan. Kalau mungkin dalam kepercayaan orang-orang Hindu misalkan, ada mengatakan dewa pencipta, dewa pemelihara, dewa perusak. Iya, ada dewa perusak ya. Saya tuh heran tuh kenapa ada dewa perusak gitu kan ya. Itu yang kelahi itu dewa pemelihara sama perusaknya. Aku sing melihara, kau sing rusak. Itu Tuhannya aja kelahi, apalagi hambanya itu ya kelahi juga dia. Tuhannya aja kelahi dia. Yang ciptakan kan ya bebas ya, yang penting aku ciptaan gitu kan. Terserah kalian mau kelahi itu. Ya. Kalau dalam kepercayaan orang Hindu kan ada yang menciptakan, ada yang memelihara, ada yang merusak. Tetapi tidak dengan Allah Ta'ala. Allah itu sendiri. Yang menciptakan Allah, yang memelihara Allah. Yang menghidupkan dari yang mati, yang mematikan dari yang hidup, semuanya Allah Ta'ala. Sendiri. Allah tidak butuh kepada bantuan. Allah itu sendiri. Makanya ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau itu menafsirkan tentang Allahus Somad. Apa yang dimaksud dengan Allahus Somad? Maka beliau menyebutkan beberapa poin di situ. Yang pertama, kamalu fi ilmi. Yang dimaksud dengan somad itu adalah kamal fil ilm. Allah itu sempurna dalam ilmunya. Tidak ada yang menandinginya. Itu yang pertama. Sempurna dalam ilmunya. Kemudian, kamalu fi kudrotih. Yaitu sempurna dalam kehendak. Ya. Kamalu fir rif'ati wal adimah. Yaitu sempurna dalam ketinggian Allah Ta'ala. Tidak ada yang mengalahkan Allah Ta'ala. Adzan.
Baik, para jamaah sekalian, ada sedikit koreksi ya. Jadi kelompok yang meniadakan al-makhluk itu memiliki kehendak, itu yang lebih tepat adalah Jabariyah. Nanti kita akan sebutkan. Nanti akan kita sebutkan. Ada dua kelompok yang menyimpang dalam masalah ini. Ya. Jadi yang lebih tepat itu Jabariyah. Kalau Jahmiyah, dia lebih condong kepada takwil terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala. Baik. Kita lanjutkan sedikit. Wal imanu bil qadar ala ma wasafna la yunafi fi an yakuna lil abdi masyiatun fi af'alihi al-ikhtiyariyah wa qudratun 'alaiha. Iman terhadap takdir menurut apa yang sudah kami sifati itu tidak menafikan bagi seorang hamba itu memiliki kehendak untuk melakukan satu perbuatan. Jadi hamba itu dia punya kehendak gitu loh. Dari mana penetapan hal ini? Li'anna syar'a wal waqi' dalani ala isbati dzalikalah. Karena syariat dan waqi' itu real yang terjadi di tengah masyarakat itu menunjukkan tentang menetapkan manusia itu memiliki kehendak. Baik, yang pertama dari syariat. Apa dalil yang menjelaskan manusia itu memiliki kehendak? Yang pertama firman Allah dalam surat An-Naba ayat yang ke-39. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat An-Naba pada ayat yang ke-39, faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Allah berfirman, itulah hari yang pasti terjadi, maksudnya hari kiamat pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Maksudnya jalan kembali di sini yaitu dia akan beramal, melakukan amal soleh, melakukan kebaikan. Jadi manusia itu diberikan kehendak. Nanti ketika dia kembali, dia mau kembali dengan amal soleh atau dengan amal keburukan. Manusia diberikan pilihan di situ. Jadi ketika kita kembali kepada Allah nanti, di dunia kita diberi kehendak. Mau kembali dengan membawa kebaikan atau kembali dengan membawa keburukan. Karena setiap apa yang kita bawa itu semuanya ada balasannya masing-masing. Ada balasannya masing-masing, ikhwan. Membawa keburukan, balasannya keburukan. Membawa kebaikan, maka balasannya kebaikan. Ya, maka hendaklah setiap kita itu membawa kebaikan, jangan membawa keburukan. Taib. Ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-223. Ini berkaitan dengan ketika seorang laki-laki mendapati istrinya selesai dari haid. Maka Allah mengatakan fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka datangilah hartha, yaitu ladang-ladang kalian itu dari arah yang kalian inginkan. Jadi kita berhak atau bebas untuk mendatangi istri kita dari arah yang kita inginkan. Selama itu pada tempat-tempat yang dihalalkan. Nah, di sini Allah ingin menjelaskan, kalian tuh punya kehendak. Mau datang dari kiri dengan terserah. Kayak antum disuruh masuk ke masjid ini. Disiapkan ada 2 pintu. Antum mau pilih yang mana kan terserah antum. Tidak mungkin antum datang dari atas, karena tidak ada pintunya dari atas juga. Tinggal pilih kiri atau kanan. Serambi selatan atau serambi utara. Kan dipilih. Itu artinya antum punya kehendak. Antum tidak dipaksa. Kecuali kalau dari pihak takmir bilang, kamu sini, masuk lewat sini. Itu namanya paksaan.
Tapi nyatanya antum datang ke sini, antum disuruh milih, terserah antum. Yang jelas jangan datang dari arah timur, itu tempat perempuan kalau itu. Antum dapat 2 nih. Itu contoh manusia diberikan kehendak. Sekarang nih antum datang ke sini nih, ke masjid nih. Antum datang dari arah mana kan terserah antum. Saya dari Sidoarjo, misalkan saya tak mutar dulu ke Gunung Sari, fadol itu terserah antum. Kita tidak bisa paksa antum. Anda tak mutar dulu Jemur Sari Ustaz, terus nanti ke Nginden, terus Beratang sana, tembus ke Ngagel, terus nanti putar ke mana itu lagi tuh, Darmo. Setelah itu Ahmad Yani, balik lagi ke rumah, tidak jadi Ustaz. Itu terserah antum, itu kehendak antum kok. Ya, nggak ada yang larang. Ya, jadi itu artinya manusia diberi kehendak. Manusia diberi kehendak gitu. Ya. Nah itu secara syariatnya. Kemudian dalam masalah kudroh, kemampuan, Allah juga berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Wasma'u wa ati'u. Dengar dan taatlah. Maksudnya semampu itu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Sering diberikan contoh di sini seperti orang sholat. Orang sholat itu kan disuruh sholat sesuai kemampuannya. Sholat wajib hukum asalnya adalah berdiri. Sholat sunnah itu boleh dilakukan sambil duduk meskipun dia orang yang sehat. Yang bisa berdiri dia boleh untuk sambil duduk. Tidak ada masalah. Tapi kalau sholat wajib hukum asalnya harus berdiri. Sekarang kalau antum tidak mampu berdiri, boleh duduk? Boleh. Silakan. Kan disuruh fattaqullaha mastata'tum. Contoh yang lain dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak mampu dengan tangan, dengan lisan. Tidak mampu dengan lisan maka dengan hati. Itu artinya kita disuruh untuk melakukan sesuatu itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, di situ ada pilihan. Kita memiliki kehendak di situ. Tetapi kehendak Allah itu di atas kehendak makhluknya. Adapun realita, dalil yang kedua dari realita kehidupan nyata kita, apa kata Syekh? Fa inna kulla insanin ya'lam anna lahu masyiatan wa qudratan bihima yaf'alu wa bihima yatruk. Manusia itu dia sadar dirinya punya kehendak, dirinya punya batas kemampuan. Dia memiliki kemampuan. Dengan keduanya dia bisa melakukan atau bisa meninggalkan. Wa yufarriqu ma baina yaqau bi iradatihi kal masyi wa ma yaqau bi ghairi iradatihi kal irtiash. Seperti misalkan ada orang dia itu bisa datang ke masjid dengan jalan kaki atau dengan naik kendaraan misalkan. Dia punya pilihan. Ya. Tapi yang diikat oleh saya di sini lakin akan tetapi masyiatul abdi wa qudratuhu waqi'atani bi masyiatillahi ta'ala wa qudratihi. Perlu diingat kehendak manusia kemudian kemampuan manusia itu di bawah kehendak dan kemampuan Allah Ta'ala. Kita tidak bisa lepas dari kehendak Allah Ta'ala. Ya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk memilih. Kita diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan untuk melakukan satu perbuatan atau meninggalkan perbuatan. Tetapi semua itu di bawah kehendak dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, jamaah sekalian, Allah itu memberikan kepada kita kehendak. Tetapi kehendak kita di bawah kehendak Allah. Itu aja. Ya, kalau sudah seperti itu enak. Antum jauh usah pusing-pusing jadi kayak orang Jabariyah itu. Atau kayak orang Qadariyah itu pusing. Pakai akal. Semuanya pakai akal. Ya, capek mikir, mumet. Dipikir gak masuk akal, minum Panadol. Gak hilang masalah. Akhirnya apa? Ateis. Ya gitu lama-lama itu. Kan berawal dari mikir kan.
Akhirnya mikir kok nggak masuk akal gitu. Ya. Sementara akal kita kan terbatas. Makanya yang terbatas itu jangan dilampaui batasnya. Ada limit. Bukan hanya urusan dunia yang memiliki limitnya. Tetapi otak saya itu kita punya limit. Akal kita itu ada limitnya untuk berpikir. Apalagi sesuatu yang memang ya tidak diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala untuk kita bisa memikirkan hal tersebut seperti ilmu Allah Ta'ala. Maka cukup kita imani, kita yakini semua itu adalah perkara yang mesti memiliki hikmah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mungkin ini bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.